Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam rangka selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu melindungi kita dan Rasulullah SAW yang selalu mengajarkan kita bagaimana cara hidup yang terbaik dan bagaimana menghadapi kehidupan yang mana kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memiliki panduan dan juga kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini dengan membawa misi yang sangat mulia. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat kepada seluruh sekalian alam. Bukan hanya untuk kalangan manusia, bukan hanya untuk orang Islam, tetapi bagi seluruh alam semesta ini, baik itu yang benda hidup ataupun benda mati. Kalau kita melihat Islam yang sesungguhnya, para ulama mengatakan Islam itu terbagi kepada tiga. Pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Memang hal yang paling mendasar perbedaan antara orang Islam dan bukan Islam adalah di akidah. Di mana akidah ini adalah yang membedakan ketika nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Akan tapi kita harus mengingat bahwa dunia ini adalah merupakan wasilah atau jembatan ketika kita nanti bagaimana di akhirat nanti diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar menggabungkan antara dunia dan akhirat. Akidah ini merupakan yang membedakan kita ketika kita nanti di akhirat antara orang Islam dan bukan Islam. Tetapi di dunia ini ketika tadi bahwa ada nilai-nilai syariah dan akhlak yang sekarang ini sudah terkikis, bahwa boleh jadi orang non-muslim pun lebih mengedepankan syariah dan akhlak. Bukan berarti mereka menjalankan syariah sesuai yang kita pahami bahwa mereka sholat, puasa, tidak. Tetapi sebenarnya syariah itu sangat luas. Kita tidak boleh menyempitkan makna dari syariah. Karena nilai-nilai syariah itu bukan hanya di dalam sholat, puasa, tapi bagaimana kita bisa menjalankan nilai amanah. Ya, ketika diberikan tanggung jawab, kita tidak korupsi misalnya. Kita menjadi orang yang bisa menjalankan sesuatu dengan baik. Itu adalah salah satu dari nilai-nilai syariah. Maka ketika ada orang-orang yang non-muslim mengatakan ada bagaimana menjaga bumi misalnya, ada isu tentang bagaimana tentang perubahan iklim, itu bukan ranah daripada di luar syariah, itu syariah. Ketika kita mengatakan di dalam Islam kita harus belajar ilmu pengetahuan, kita lupa kadang-kadang ilmu pengetahuan itu sebenarnya semua milik Allah. Bukan ilmu agama saja yang harus kita pelajari, bahwa ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Padahal di luar itu adalah baik yang kita katakan itu bukan ilmu agama. Misalnya kita katakan ada ilmu pengetahuan, misalnya matematik, fisika, biologi, itu adalah ilmu Allah.
Hanya yang membedakan daripada itu adalah ada fardu ain dan fardu kifayah. Ketika kita lupa menggabungkan itu semua, maka disitulah kita kadang-kadang lupa menjadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana Rasulullah itu hanya bukan untuk umat Islam, bukan hanya untuk manusia, tapi untuk sekalian. Maka dari akidah tadi adalah suatu yang memang itu fardu ain, tapi syariah tadi kita jangan melupakan bahwa bukan hanya sholat puasa, tapi kita harus bagaimana menjadi khalifah, menjaga bumi, menjaga tatanan sosial. Yang ketiga adalah orang Islam, adalah Islam itu sendiri adalah akhlak, menjaga perilaku. Ketika ada orang mungkin yang lebih bisa menjaga amanah, bisa bertanggung jawab, itu adalah bukan di luar Islam. Bisa jadi kita katakan dia bukan Islam, tapi dia menjalankan syariat dan akhlak. Hanya membedakan ada di akidah. Oleh karena itu kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW harus bisa menjalani, mengikut Allah dan Rasul. Tidak boleh kita mengkotak-kotak, menyempitkan arti Islam, menyempitkan makna ilmu pengetahuan. Semoga kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang dapat kita dengarkan pada hari ini, khususnya bagi saya sendiri. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.